Baik, shalom semua. Lagi sekali, selamat pagi kepada ibu bapak para petugas yang menemani semua saudara kami, anak-anak kami untuk beribadah pagi ini. Tuhan memberkati. Begitu pula semua yang menjalankan ibadah puasa di hari yang kedua ini. Tuhan pun memberkati semuanya. Puji Tuhan. Iya. Hari ini tema kita, manusia itu bisa kehilangan kasih karunia. Oi, Joshua, puji Tuhan bisa gabung. Ya, kurang ke tengah. Apanya kurang ke tengah, Vin? Ya, Posisinya Papi kurang ke tengah dikit, sedikit. Ya sudah nggak apa-apa sekarang. Maaf, karena tempatnya. Nah, sebetulnya bukan kehilangan kasih karunia. Yang betul menolak kasih karunia. Saudara, semua yang Tuhan sediakan buat kita itu gratis. Kecuali keselamatan harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita tetap tinggal di dalamnya. Kenapa? Karena kalau kita tidak serius menjaga semua yang Tuhan percayakan, maka itu bisa hilang. Maka itu yang betul, manusia itu tidak akan pernah kehilangan apa-apa yang Tuhan sudah berikan. Kecuali manusia itu menolak. Nah, itu dia. Jadi hari ini tema kita tentang manusia kehilangan kasih karunia. Mari kita buka Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Ya Wi, kenapa bilang bisa ya mendengar baik. Ibrani 12 ayat yang ke-15. Kita melihat kebenaran ini. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia. Jadi orangnya yang menolak. Ya, bukan hilang, orangnya yang menolak. Apa yang terjadi kalau orang itu, seorang murid Yesus seperti kita, sengaja menolak kasih karunia, menjauhkan diri dari kasih karunia, maka timbul akar yang pahit. Kepahitan, kejengkelan, ya, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Pelan-pelan dulu. Apa itu kasih karunia? Ternyata kasih karunia itu adalah pengampunan yang Tuhan sediakan dari kejahatan dosa yang kita buat. Nah, tahun yang lalu, awal tahun yang lalu, 2025, masih ingat, Presiden kita memberi abolisi kepada Tom Lembong dan memberi amnesti kepada Hasto. Wah, di situ orang ribut. Karena nggak pernah dengar kata abolisi. Terlepas daripada masalah politik salah benar, itu bukan urusan kita. Tapi kita mau temukan abolisi itu loh. Karena hampir ya sedikit sekali orang Indonesia yang mengenal kata abolisi. Bahkan banyak yang nggak pernah dengar. Nah, ternyata abolisi itu adalah bahasa Alkitab yang dijadikan bahasa hukum. Ya, ada beberapa kriteria. Abolisi itu pemulihan nama baik. Abolisi kalau dalam bahasa Alkitab dibenarkan. Nah, apa itu dibenarkan? Dianggap tidak pernah berbuat salah. Oh, terima kasih. Nah, jadi kasih karunia itu datang dari Bapa kita, Yesus Kristus Tuhan kita, Raja Damai. Maka itu dia suka berdamai. Ya, ada orang dari Pineng.
Masih di sana kamu naik ya. Nah itu abolisi dibenarkan, dianggap tidak pernah berbuat salah. Kalau amnesti itu pembebasan hukuman. Salah satu contoh ya, terpidana mati di Indonesia masih punya hak satu saja, minta amnesti kepada presiden. Artinya pengampunan atau pengurangan hukuman. Nah, saudara, kalau kita melihat fakta ini, siapa kita yang layak untuk mendapat abolisi atau pembenaran? Nggak ada yang layak seorang pun di antara kita. Karena kejahatan yang kita lakukan. Saudara, kalau saya punya istilah hukum yang gampang dimengerti. Apapun yang kita buat untuk mendapat kasih karunia Tuhan, itu nggak ada. Tidak ada satu hal pun yang layak yang dari hidup kita ini untuk bisa mendapatkan pembebasan hukuman, untuk mendapat pembebasan ya dianggap nggak pernah salah, nggak bisa. Karena terlalu jahat kita ini, ya sama-sama nak, ya pagi-pagi dengar renungan ini, terlalu jahat kita, nggak layak. Ingat itu. Nah, tetapi kasih karunia Tuhan, maka kita bisa mendapatkan kasih karunia, pembebasan yang luar biasa. Nah, saya percaya semua kita warga binaan sangat menantikan ya pembebasan itu. Maka itu dalam hukum Indonesia kita punya hak untuk mengajukan PB, pembebasan bersyarat, bersyukur. Nah, saudara, dari beberapa kasus yang saya pernah temui, contohnya ada orang-orang yang kecewa dengan pemerintah Indonesia ketika dapat remisi ya di hari-hari raya keagamaan, ketika dapat pengurangan hukuman, walaupun nggak banyak, tapi saya pernah ketemu di beberapa LP ya menolak. Sebab kalau mereka menolak, maaf kalau mereka menerima, berarti tuntutan mereka nggak dipenuhi. Saya pernah ketemu, di Biak pernah, ya waktu di Pekanbaru tapi sudah lama sekali, ya di Nusa Kambangan, mereka menolak apa yang pemerintah beri. Sebab mereka nggak butuh pembebasan. Mereka yang mereka perlukan, tuntutan mereka dipenuhi. Maka itu mereka menolak. Nah itu ada. Maka itu pilihan. Nah, mudah-mudahan di antara kita semua warga binaan nggak ada yang menolak ya kasih karunia. Ya saya langsung pakai kata ini dari negara atau dari pemerintah kita. Ayo kita terima. Nah, apa yang kita temukan dalam hidup manusia yang menolak kasih karunia? Saya pernah ketemu seorang dan saya minta kepada Tuhan cukup seorang ini saja. Jangan saya ketemu lagi karena ngeri. Jadi saya habis khotbah di satu gereja tentang kasih karunia, tentang pengampunan. Nah selesai acara ibadah itu, ada seorang datang menemui saya. Pertanyaan pertama itu mengejutkan saya karena saya belum pernah mendengar ada orang berkata seperti ini. Pak, boleh nggak saya menghapus 2 ayat dari Alkitab? Wah, saudara bayangkan, menghapus ayat di Alkitab, kenapa? Saya itu terganjal Pak, dengan 2 ayat itu. Nah ayat itu nggak usah dibuka ya, itu Matius 6 ayat 14-15. Begini kata Tuhan Yesus, kalau kamu mengampuni orang, maka Bapamu di surga akan mengampuni kamu. Tapi jika kamu tidak mengampuni orang, maka Bapamu di surga nggak mengampuni kamu. Kenapa dihapus Pak? Dengarkan. Ini yang luar biasa. Makasih Yos. Saya ini kan punya urusan dengan Tuhan. Saya ini punya dosa. Saya sadar saya punya dosa. Nah saya tuh mau minta ampun. Tapi ayat ini mengganjal.
Saya nggak bisa diampuni oleh Tuhan kalau saya nggak mengampuni orang itu. Sambil marah begitu. Nah itu memang hukumnya Pak. Ya nggak mungkin akan dihapus firman itu. Ya tapi kan urusan ini saya dengan Tuhan. Nggak usah Tuhan menyangkut pautkan saya dengan orang lain. Sampai di sini saya itu mikir. Betul juga ya. Kan saya perlunya pengampunan dari Tuhan. Ngapain saya disangkut pautkan dengan orang lain? Coba renungkan. Saya betul-betul sempat mikir. Betul juga. Tapi inilah yang namanya kasih karunia. Maaf ya saudara. Semua agama. Kecuali Kristen. Karena Kristen bukan agama. Tuhan mereka yang mereka sembah. Itu pasti menyediakan pengampunan. Itu pasti. Tapi pengampunan yang Tuhan sediakan di kelompok yang lain itu enggak gratis. Harus ada usaha. Ya maaf. Ya, ini aja Tuhan, orang ngobrol aja kenapa diurusin? Oke, ya di mute. Begini, kamu diampuni. Tergantung berat ringannya. Kebaikanmu, kebenaranmu, dan dosamu itu mana lebih berat. Maka kalau dosa itu lebih berat, maka harus ada usaha. Menyiksa diri, puasa, ya macam-macam. Dihukum mereka macam-macam. Maaf, saya tidak bisa menjelaskan. Itu pun setelah mereka berusaha menyiksa diri, puasa, macam-macam caranya. Masing-masing agama beda. Itu pun masih ditimbang oleh Tuhan mereka. Kurang usaha lagi, menyiksa diri lebih berat lagi. Nah itu dia. Tapi Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus itu mengampuni kita, tidak ada usaha memberi persembahan, memberi sesaji, memberi ini, memberi itu, pakai cara ini, cara itu, tidak. Bapa kita akan mengampuni kita hanya dengan satu syarat. Kalau kita mengampuni musuh kita. Kalau kita mau membebaskan ya kemarahan kita terhadap seseorang atau lebih. Baru diampuni. Saya jelaskan begitu kepada saudara ini. Tetap dia ngotot. Sampai saya bacakan di 1 Yohanes 3 ayat 15. Barang siapa membenci saudaranya, dia itu adalah seorang pembunuh manusia. Jadi kalau kita tidak mengampuni, maka status kita itu pembunuh. Nah ini bedanya. Saya tidak hafal KUHP. Yang hafal itu polisi, ya pengacara, jaksa, hakim, itu hafal. Nah dalam KUHP, pasal-pasal pembunuhan di Indonesia ini ada banyak. Wah, saya nggak hafal. Makanya yang hafal cuma mereka di bagian hukum itu. Membunuh berencana, membunuh tidak sengaja, membunuh rame-rame, membunuh mutilasi. Banyak. Nah hukumannya beda-beda. Tapi KUHS, nah itu yang saya hafal. Yang belum tahu, kitab undang-undang hukum surga. Saya hafal kalau itu. Dalam KUHS, saya hafal. KUHP, saya tidak hafal. Membunuh itu ternyata tidak harus menghilangkan nyawa orang. Tolong catat. Membunuh ternyata tidak harus menghilangkan nyawa orang. Terus 1 Yohanes 3:15, catat ya. 1 Yohanes 3:15. KUHS menyatakan seorang itu dicap sebagai pembunuh walaupun tidak menghilangkan nyawa orang, yaitu kalau tidak mengampuni. Wih, saya kaget. Nah, saya ceritakan kepada saudara ini. Jadi, kalau tidak mengampuni, itu nggak punya hidup yang kekal. Saudara, itu yang saya kaget. Maka itu sampai saya bilang, Tuhan cukup sekali saya ketemu orang ini. Orang seperti ini, ngeri. Saudara, sebelum kami pisah, ya dari Nabi Re, sesuai dengan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Sebelum kami dua berpisah, saya ingatkan lagi. Bapak nggak takut
melihat KUHS ini. Barang siapa membenci saudaranya, berarti dia seorang pembunuh manusia. Dan saudara tahu kata ayat itu, tidak ada seorang pun pembunuh manusia yang mendapat hidup yang kekal. Jadi masuk neraka. Itu yang kalimat terakhir saya katakan. Jawabannya saya syok. Lebih baik saya masuk neraka daripada saya mengampuni orang itu. Wih, saya kaget. Jadi Pak, nggak mau mengampuni? Tidak. Lalu kalimat saya tambahkan, Pak, kita nggak tahu kapan ketemu lagi. Tapi mudah-mudahan sebelum Bapak meninggal, usahakan ada pertobatan. Tidak ada komen, bahkan saya lihat wajahnya kecewa sekali. Terus saya bilang kepada gembalanya, Pak Gembala tahu nggak saudara tadi ngomong dengan saya? Iya, saya tahu. Memang sakit hatinya sangat dalam. Ada saudara dekatnya, masih kerabat. Nah, saya baru tahu. Yang begitu dipercaya untuk mengelola semua miliknya, tanahnya, tokonya, perusahaannya semua. Ternyata saudara ini dengan kejam dan jahat membalik nama semua atas nama dia. Ya wajar ya. Dia berjeripaya begitu rupa. Orang kepercayaannya mengambil semuanya. Saya bisa merasakan. Ya tapi tetap kasih karunia tidak boleh kita tolak. Terima. Saudara, kalau ada di antara kita pernah mengalami seperti saudara kita ini, ditipu habis-habisan. Tolong ya, jangan ada dendam. Percayalah, harta bisa dicari lagi. Ya, harta bisa dicari lagi. Tapi hidup yang kekal itu loh, saudara. Nah, ini intermezzo saja. Ada orang yang ngotot. Saya tuh gak benci Pak Gembala. Cuma malas ketemu. Sama. Awas ya, yang bilang gak benci tapi malas ketemu. Ayo kita berubah. Nah, ini kasih karunia. Yaitu pengampunan. Yang begitu luar biasa. Karena kita ini orang berdosa. Saudara, ada penyebab kecil yang seringkali kita nggak menyadari. Satu saja penyebab orang itu susah mengampuni. Menolak kasih karunia, penyebabnya cuma satu. Kalau orang itu hanya melihat kesalahan orang lain. Saya ulangi, ya. Oh, ini ada komen dari Langoan. Ada salam lagi dari Langoan, hebat. Khotbah yang nyata, mantap banget. Ya, oke ya. Nah, saudara, kasih karunia itu akan kita alami kalau kita melihat kesalahan diri sendiri. Orang yang susah mengampuni karena orang itu melihat kedosanya orang lain. Catat itu ya. Jadi kalau kita hanya melihat kesalahan orang lain, pasti kita susah mengampuni. Nah begini, supaya tidak menolak kasih karunia. Coba renungkan. Ya. Oh ya, ada yang komen dari Blitar. Nggak benci tapi malas ketemu. Pernah di posisi ini. Ya, pernah oleh puji Tuhan. Bukan sekarang ya, yang dari Blitar ini. Begini. Ayo tolong jawab. Supaya kita tidak kehilangan kasih karunia, kita tidak menolak kasih karunia. Ya, saya akan berikan dua hal. Ya, untuk bisa mengampuni. Satu. Adakah di antara kita yang disebut manusia itu nggak pernah berbuat salah atau nggak pernah berdosa? Ayo saya ulangi lagi. Ada tidak manusia yang tidak pernah bersalah, tidak pernah berdosa? Tolong jawab dong. Tulis atau komen langsung. Ada? Nggak ada. Semua kita adalah pendosa. Betul? Tidak ada. Wah betul. Dari lapas mana tadi? Tidak ada. Semua kita adalah pendosa. Ingat itu. Nah,
kalau kita melihat, mengingat, mengerti fakta ini, bahwa semua kita adalah pendosa, ya, maka dengan mudah kita akan melihat, oh iya ya, ternyata aku juga berdosa, aku juga jahat. Nah, sadar ya? Maka kalau ada orang bersalah, nah ada komen dari Nabi Re. Ya, saya baca dulu, komennya bagus. Gereja tahu kebenaran ini tapi kurang sungguh-sungguh mengajarkan. Gereja lebih bergairah mengajarkan bagaimana mendapat berkat. Sehingga banyak orang Kristen kesulitan mengampuni tapi masih menyebut dirinya murid Yesus. Mengerikan sekali. Nah, LPP Medan, orang sulit mengampuni karena orang itu masih belum berubah. Ya, berubahnya dia hanya ingat salah orang lain. Tapi dia tidak melihat salah diri sendiri. Dari Mamuju, menyadari bahwa hidup ini hanya kasih. Hanya karena kasih karunia akan memampukan diri kita untuk bisa mengampuni. Betul. Saudara, dosa kita ini nggak terukur. Ingat tadi saya katakan, mau pakai cara apa saja, nggak layak kita itu dapat pengampunan. Karena kita ini sadis, kita ini kejam. Setuju ya? Jadi yang pertama ini kita harus tahu. Kalau kita sadar akan kekurangan kita, kelemahan kita, kejahatan kita, ya, maka kita pasti mudah mengampuni orang. Karena dosa kita jauh lebih banyak, jauh lebih berat daripada kesalahan saudara kita itu. Ini, maka itu kalau ada saudara kita berbuat salah, terus kita tersenyum. Kalau enggak kita tertawa. Loh, kenapa tersenyum? Kenapa tertawa? Wah, adik saya ikut ini belajar. Ya tidak ada. Semua kita orang berdosa. Kenapa harus tersenyum atau tertawa? Kalau sadar bahwa dosa kita ini banyak, lalu ada orang bersalah kepada kita, kenapa kita harus senyum, harus tertawa? Ternyata kita dua sama. Betul? Maka itu hukum ini kalau dipraktekkan untuk suami istri, wah, surga di dunia. Catat. Maka itu kalau saya konseling pranikah, salah satu yang wajib saya tanyakan kepada mereka. Saudara catat, yang sudah menikah maupun belum menikah. Satu-satunya hal yang penting kalau saudara dan saya menikah. Siap selalu menyediakan pengampunan buat pasangan kita. Catat itu. Kalau dalam konseling pranikah saya menemukan salah satu antara mereka atau mereka dua, waduh, nggak siap saya kalau mengampuni, maka saya batalkan pernikahan itu atau cari pendeta lain. Karena kalau dua orang yang mau jadi suami istri ini tidak punya persiapan untuk selalu mengampuni, jangan menikah. Nah, kalau orang seperti ini berani menuntut dirinya, ya ini dia ya, berani menuntut dirinya untuk yakin aku akan berusaha untuk tidak bersalah, yakin? Kira-kira ada enggak? Manusia bisa berkata, aku enggak bersalah. Nah, enggak mungkin. Jadi lagi sekali yang sudah menikah, ya tidak akan ada perceraian, enggak akan ada tuntutan. Kalau selalu betul boros sinaga mustahil, enggak ada orang berani nuntut dirinya sendiri itu enggak bisa salah. Itu orang sombong. Jadi sebelum kita kecewa kepada saudara kita, pada istri kita, suami kita, atau siapa saja, karena dia buat salah, sebelum kita kecewa, mau nggak kita menuntut diri sendiri untuk tidak boleh salah? Pertanyaan kedua, setelah mau, bisa tidak kita ini, ayo, tadi pertama, mau nggak kita menuntut diri kita sendiri untuk tidak salah? Jawaban masing-masing. Yang kedua, bisa tidak
kita hidup tanpa salah, dengarkan. Ini bedanya pengampunan dari Tuhan kita dengan pengampunan di agama yang lain. Lagi sekali, kita diampuni karena kita mengampuni. Dan di kelompok lain nggak ada. Asal kita mau nyiksa diri, memberi sesaji, persembahan, nanti akan dihitung oleh Tuhan mereka. Tapi kalau Bapa kita tidak. Mengampuni orang lain, maka kita dengan mudah akan diampuni. Catatnya, jadi karena nggak ada seorang pun yang nggak berdosa, maka kita harus berani mengampuni. Ya, hal kedua, ini yang kita harus tahu. Yang lain, dosa itu ada jenisnya, ada berat ringannya. Itu dosa buat agama yang lain. Tapi kalau Papa kita, dosa itu nggak dihitung jenisnya, nggak dihitung beratnya. Saya beri contoh 2 KUHS ini, 2 pasal KUHS. Tadi pasal yang pertama tentang pembunuhan. Hebat. Papa di surga menilai bahwa kita itu seorang pembunuh, itu tidak perlu kita menghilangkan, mencabut nyawa orang lain. Tolong perhatikan. 1 Yohanes 3:15. Membenci saudara kita saja, artinya tidak mengampuni. Itu sudah pembunuh, saudara. Nggak perlu menghilangkan nyawa orang lain. Hukum yang kedua soal perzinahan. Ini lebih ngeri lagi. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, berzina itu nggak harus ketemu orangnya. Aneh lagi hukum ini. Bagaimana dikatakan berzina kalau nggak pernah ketemu orangnya? Peluk juga tidak. Jadi buat KUHS, berzina itu, waduh, luar biasa hukum ini. Cukup melihat seseorang. Jadi nggak ketemu. Maka itu buat KUHS berzina itu nggak perlu ada di tempat tidur. Nggak perlu. Barang siapa memandang orang lain dan menginginkannya, ini KUHS. Maka orang itu sudah berzina dengan dia di pikirannya. Wih, ini kan aneh sekali. Maaf. Saya pernah berkata kepada banyak orang, sependeta-pendetanya seorang pendeta. Wih, berarti dia hamba Tuhan yang luar biasa. Tolong jawab pertanyaan saya, termasuk diri saya. Sependeta-pendetanya seorang pendeta, matanya masih bisa kurang ajar nggak? Ayo jawab. Bayangkan, setelah kita tahu 2 pasal KUHS ini, membunuh tidak harus menghilangkan nyawa orang. Nggak suka saja sudah membunuh. Istri nggak suka suaminya. Suami nggak suka istrinya. Adalah pembunuh. Yang kedua, mata kita masih bisa kurang ajar. Nah, pertanyaannya. Di antara kita ada pembunuh atau tidak? Ya, saya tanya, di antara kita ada pembunuh atau tidak? Di antara kita ada pezina atau tidak? Ada. Bisa-bisa itu saya. Siapa yang tahu? Nah, inilah hal kedua. Ya, saya ulangi lagi. Kita akan mudah mengampuni kalau kita selalu sadar dan akan ingat terus, aku ini orang berdosa. Dosaku banyak. Maka kalau kita melihat orang bersalah dan menyalahi kita senyum atau tertawa. Ya, kita dua sama. 1 Yohanes 3:15. Atau 1 Korintus 3. Ya, baru sinaga. Yang kedua ini tadi. Ternyata nggak ada seorang pun di antara kita yang nggak bebas dari pasal perzinahan dan pembunuhan. Bayangkan. Maka itu, kalau saya pakai istilah manusia, setelah mengerti hal ini, woi, hebat kamu Esar. Oke, puji Tuhan. Setelah kita mengetahui hukum ini,
Jangan suka menghakimi orang lain. Lihat ke diri kita sendiri. Ya, ada yang tanya, melihat yang indah kan boleh. Ya boleh saja, gratis kok melihat. Tapi jangan dibawa masuk ke pikiran. Itu. Kita hanya mengagumi yang indah, silakan. Oke, tapi tidak memiliki. Nah, lihat itu dari Pontianak, ngeri sekali. Jika seorang hamba Tuhan selalu merasa benar, tapi jemaat yang melakukan salah selalu disindir-sindir, ngeri sekali. Betul itu. Maka itu saudara, kalau kita sadar akan hal ini, nggak ada seorang pun yang baik dan benar di antara kita. Dari rutan Pontianak Gereja Oikumene, ketika kita mengampuni, saluran berkat dan persekutuan kita dengan Tuhan menjadi bersih tanpa hambatan dendam. Betul. Dendam adalah beban yang kita pikul sendiri, bukan orang yang menyakiti kita. Betul. Jadi kalau ada orang dendam, yang menyakiti itu aman. Yang rugi itu yang tidak mengampun, yang dendam itu. Itu ya. Jadi inilah bedanya hidup dengan Bapa di surga dengan agama-agama lain. Maka begini cara mudah untuk mengerti. Jangan salah mengerti saya katakan kalimat ini. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau berdosa, jangan tanggung-tanggung. Karena buat Bapa di surga, hukuman dosa itu nggak ditimbang berat ringannya, nggak diukur besar kecilnya, tidak dinilai jenisnya. Pokoknya dosa. Bayangkan, nggak suka orang lain pembunuh. Melihat orang lain menginginkan berzina. Wah, ini luar biasa. Tapi yang lain beda. Jadi begini kesimpulannya. Mencuri 5.000 rupiah dengan korupsi 50 miliar rupiah. Hukumannya sama. Nerakanya sama dalam. Nah kan rugi kalau cuma mencuri 5.000 rupiah atau 50.000. Sekalian aja yang besar. Toh hukumannya sama. Ngerti maksud saya? Jangan tersinggung saya ngomong ini. Jadi kalau saudara tidak berzina, tapi ngelihat pornografi, sudah sama hukumannya. Ini loh Bapa kita di surga. Maka itu rugi besar kalau kita menolak kasih karunia itu. Rugi besar. Maka sekarang kita bisa berkata, terima kasih Bapa, Engkau mengampuni kami tanpa menghitung-hitung kesalahan kami. Terima kasih untuk kasih karuniamu. Ada yang komen, sama seperti akar kepahitan. Kalau kita tidak benar-benar melepaskannya, maka akar kepahitan itu akan membuat kita semakin tawar hati dan sulit untuk bisa membuka hati, memaafkan orang lain. Betul. Terima kasih Bapak Engkau mengampuni. Maka kalau kita bisa mengerti bahwa aku orang paling berdosa, dosaku lebih banyak, maka melihat orang lain salah, kita nggak akan menghakimi. Karena aduh ternyata kita sama. Setelah kita mengerti hukum surga, bahwa dosa itu nggak ditimbang, nggak diukur, berat ringan, besar kecil, nggak dilihat jenisnya. Dosa itu dosa. Nggak benci tapi nggak suka pada seorang. Itu pun pembunuh. Nggak ketemu orangnya, peluk juga tidak, tapi menginginkan, sudah berzina. Hukum ini luar biasa. Siap ya untuk mengampuni ya, karena kalau kita kehilangan kasih karunia ngeri. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Maka itu tiap kali kita ingat dosa kita, kita tidak akan pernah bisa kecewa dengan siapa saja. Betul ya Pak Abel, Pak Ijo? Luar biasa komennya. Betul. Oke, kita lihat Lukas 7. Mulai ayat 36. Saya akan baca dengan cepat. Lukas 7 mulai ayat 36. Kita melihat ini. Lukas 7 ayat 36.
Agak panjang pembacaan 36, mulai 36. Tapi kita akan melihat bagaimana itu. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah botol pualam. Botolnya aja mahal, berisi minyak wangi yang mahal juga. Ya, Dipa, kamu jadi berangkat ke Salatiga, ya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya, mengelapnya dengan minyak wangi itu. Aduh, luar biasa. Oi, Yani, saudara kita dari Sydney ikut belajar, puji Tuhan. Dan menciumi kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Nah, ini mulai nih orang Farisi ini, orang sombong ini. Orang merasa dirinya paling suci. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, sinis, mencibir. Ia berkata, ya, betul, kita harus memiliki hati seperti Yesus. Setuju? Ia berkata dalam hatinya, ini Simon ini, orang Farisi. Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamanya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Dalam hati ini. Jadi orang lain gak dengar. Lalu Yesus berkata kepadanya, ini cara Tuhan Yesus menegur. Halus sekali. Gak dibilang, Simon, jangan sombong kamu. Merasa dirimu paling suci. Enggak, manis tegurannya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Bayangkan ya, kalau ada pejabat tinggi, kita undang ke rumah kita, lalu pejabat itu datang. Ngomong aja gubernur, atau presiden, atau jenderal siapa. Ya, terus kita diajak ngomong. Aku mau ngomong dengan kamu. Ayo, sebagai yang tuan rumah, seneng gak? Wah, aku diajak ngomong oleh orang hebat ini. Tapi ngomongnya itu teguran. Simon, ada dua orang yang punya hutang kepada seorang rentenir. Ya, bahasa Belanda itu. Orang yang suka minjamkan uang. Ya, dua orang ya. Saya pakai rupiah. Yang seorang berhutang 5 miliar rupiah. Dan yang lain berhutang 5 juta rupiah. Catat dulu ya. 5 miliar dan 5 juta. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka yang punya uang rentenir itu menghapuskan hutang kedua orang itu. 50 miliar bebas, 5 juta bebas. Pertanyaannya, siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi orang yang punya duit itu? Ayo mikir, kalau ada di antara kita punya utang 5 miliar, gaji kita sebulan cuma 4 juta, kapan lunasnya ini? Dan ada di antara kita hutang pada orang yang sama hanya 5 juta rupiah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang sangat berterima kasih dan mengasihi orang yang membebaskan hutang itu? Ya, jawab Simon. Aku kira, nah ini loh sombongnya. Aku kira, Tuhan gak suka dengan orang sombong seperti ini. Aku kira. Saudara, perhatikan. Enggak usah pakai aku kira dong. Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Ya jelas, yang 50 miliar itu. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Wih, luar biasa. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, Yesus berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini Simon? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk mencuci kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata
dan menyekanya dengan rambutnya. Luar biasa itu. Oke. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Stop dulu. Saudara, ini tradisi orang Yahudi pada zaman itu. Di setiap rumah keluarga orang Yahudi, di depan pintu masuk harus ada dua benda. Satu, kursi pendek, bahasa Jawa dingklek, ya, kursi. Yang kedua, tempayan isi air. Dulu kan nggak ada air yang mengalir, keran bahasa Belandanya. Nah, semua tamu yang akan masuk ke rumah seseorang harus cuci kaki dulu. Zaman dulu nggak ada sepatu yang tertutup, tidak ada aspal, jalannya berdebu. Jadi aturannya supaya rumah orang itu tidak kotor, semua tamu cuci kaki dulu di depan. Nah, kalau tamunya terhormat, maka tuan rumah akan berlutut di depan pintu, lalu tamu terhormat mengangkat kakinya karena panas padang gurun. Mereka harus selalu sedia minyak zaitun, ya, untuk meminyaki kepala mereka. Ya, kita semua tahu ya, lagi musim panas, ini kepala sering cekot-cekot karena kena matahari. Nah, itu tradisi mereka. Saudara, Yesus berkata, kamu nggak melakukan itu, Simon. Tapi perempuan ini, nah itu dia. Lanjut, ayat berapa tadi? Ya, uji bagaimana Jason, percaya ada mujizat untuk anakmu. Ayat 47, ini loh saudara. Siapa yang merasa dosanya sangat banyak, pasti akan mudah mengampuni. Tapi orang sombong merasa dosaku cuma dikit. Maka itu orang sombong yang merasa dosanya cuma dikit, susah untuk mengampuni. Sebab itu Simon, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab itu ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, merasa ya, ia juga sedikit berbuat kasih. Wih. Ayat 48, lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Jadi Simon menolak kasih karunia karena merasa dia itu orang benar. Dosanya cuma dikit. Ngeri. Maka itu saudara, saya ulangi lagi. Kalau saudara menolak kasih karunia, kalau ada orang menolak kasih karunia, itu penyebabnya cuma satu ini. Merasa dirinya baik, merasa dirinya benar, dosanya cuma dikit. Ya udah, dosamu yang lebih banyak dari dosaku. Nggak perlu aku memaafkan kamu, nggak perlu aku mengampuni kamu. Kiranya jangan seperti itu di antara kita semuanya. Rendahkan hati. Jadi ingat ya, Ibrani 12 ayat 15 tadi. Orang yang menolak kasih karunia, maka timbul kepahitan di hatinya. Dan orang itu susah untuk mengampuni. Karena dia merasa, aku lebih baik, lebih benar dari dia. Wow, ini kejahatan yang luar biasa. Ya, ayatnya, Phil. Pastikan. Supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Tuhan. Betul, ya. Pastikan. Juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh.
dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. PIS, jagalah jangan sampai ada seorang pun ya yang keluar dari lingkungan kebaikan hati Tuhan, supaya jangan ada yang menjadi seperti tumbuhan beracun di tengah-tengah kalian sehingga menimbulkan kesukaran dan merusak banyak orang dengan racunnya. Racun, saudara. Tolong kami Tuhan. TSI, waspadalah supaya jangan seorang pun di antara kalian meninggalkan, menjauhi kebaikan hati Tuhan. Tuhan itu baik loh saudara. Bajingan-bajingan seperti kita, penjahat-penjahat seperti kita diampuni dengan mudah. Jangan kita meninggalkan kebaikan hati Tuhan. Karena orang semacam itu akan menjadi seperti tanaman beracun. Orang seperti itu, orang yang tidak mau mengampuni, orang yang pahit hati, orang yang merasa dirinya lebih baik, orang yang merasa lebih suci dari orang lain, orang semacam itu akan menjadi seperti tanaman beracun yang bisa menularkan kenajisannya kepada anggota jemaat yang lain. Ngeri. Ayo semua kita mengampuni. Dengan selalu sadar dosaku banyak. Dosaku lebih banyak kepada Tuhan daripada salahmu kepadaku. Wah, kalau kita bisa buat begitu, hebat sekali. VMD-nya, Phil. Lalu FIA-nya. Terima kasih, Papa. Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Tuhan. Betul. Ada yang komen dari Sulawesi Utara. Wow, ngeri. Kalau tidak mengampuni itu, ngeri sekali. Oke. Saya ulangi. Hati-hatilah supaya tidak ada yang gagal mendapat anugerah Tuhan. Hati-hatilah supaya tidak ada orang yang seperti tanaman pahit yang tumbuh di antara kamu. Orang yang semacam itu dapat mencemarkan seluruh kelompokmu. FIA-nya kita lihat ini. Jangan itu terjadi. Hendaklah saudara saling menjagai supaya tidak ada seorang pun di antara saudara gagal mendapat berkat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada kepahitan yang berakar di antara saudara-saudara. Sebab kalau ada akar pahit atau kepahitan itu, hal itu akan menyebabkan banyak kesulitan yang merusak kehidupan rohani banyak orang. Nggak main-main ini. Pilihannya ada di tangan kita. Mau bagaimana? Phil, coba ceritakan kenapa milih tema ini. Ya, terima kasih Pak sebelumnya untuk firman Tuhan hari ini. Kenapa saya pilih tema ini? Kasih karunia Allah itu, kasih karunia Tuhan itu memang diberikan kepada kita secara cuma-cuma ya, secara gratis, tadi sudah Papa bilang. Dan bagaimana kita kehilangan itu? Ternyata bukan karena Tuhannya yang tidak mau mengasihani kita, tetapi karena kita menolak Tuhan, kita menolak kebaikan Tuhan. Dengan cara apa? Sudah dijelaskan tadi ya, dengan tidak mengampuni, selalu menyimpan akar pahit. Nah, ini yang harus kita jaga, benar-benar dijaga hati kita ya, saudara-saudara. Jaga hati kita untuk tetap tinggal lekat dengan Tuhan, supaya kita bisa mengampuni. Kita minta Roh Kudus untuk bisa memberikan kekuatan kepada kita, memampukan kita untuk mengampuni orang lain. Itu Pak, kenapa saya pilih tema ini. Ternyata memang kasih karunia itu bisa hilang gitu loh. Bukan hilang, kita yang menolak. Nah, bisa karena kita menolak akhirnya hilang. Ya. Dan keselamatan itu pun harus kita kerjakan ya. Amen. Ada di kitab 1 Korintus ya Pak. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu. Baik. Terima kasih Pak. Jadi mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang kehilangan kasih karunia itu. Rugi besar saudara, dan hidup kita akan celaka karena hukuman akan
kita terima kalau kita tidak mau mengampuni. Ingat loh, pembunuh manusia. Tidak mengampuni itu seorang pembunuh manusia. Masa kita tetap mengotot jadi pembunuh? Tidak. Ya, jangan sampai itu ada. Ayat yang berikut, ya, Roma 12. Ya, Roma 12. Ayat yang ke-17 mulai. Ya, dari Sydney ada komen. Roh Kudus itu memberi kekuatan atau mengampuni itu keputusan kita. Roh Kudus pasti memberi kekuatan. Tapi kalau sudah dikasih kekuatan, tetap nggak mau mengampuni, ya itu pilihan kita. Itu keputusan kita. Maka itu ada istilah dalam kekristenan. Mengampuni itu bukan pilihan. Karena kalau milih, ada yang nggak bisa ngampuni. Ada yang boleh nggak ngampuni. Bukan. Mengampuni itu keputusan. Bukan pilihan. Makasih. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Roma 12 ayat 17. Berarti ada saudara kita yang mengalami hal yang tidak baik pada seseorang. Kata lain, ada di antara kita dijahati oleh orang lain. Tapi Papa pesan, jangan balas dengan kejahatan. Lakukanlah, nah ini perintah. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, ini luar biasa. Ya, jadi jelas ya, supaya kita tidak membalas kejahatan yang dilakukan orang, kita balas kejahatan. Jangan. Lakukanlah yang baik. Nah, ayat 18. Lihat ini. Saya suka ayat 18 ini. Sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, jadi tergantung kita, bukan orang lain. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Semua orang tanpa terkecuali. Luar biasa ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus apa yang kita lakukan? Ini luar biasa. Tetapi, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Terakhir, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Fail coba dari 17 sampai 21 ini pakai TSI. Ya, TSI. Ada yang tanya, apa tanda-tandanya apabila kita sudah mengampuni secara total? Ini pertanyaan bagus. Hanya ada satu tanda. Kalau kita sudah berdamai dengan musuh-musuh kita, bisa makan bareng, kita ajak makan bersama, tapi yang bayar kita, jangan dia suruh bayar. Ini satu-satunya tanda. Maka itu Tuhan Yesus paling suka ngajak makan orang. Lihat itu 4 Injil itu. Wah, nah itu caranya. Saudara, ayo kita lakukan ini. Ayo. Ya, ada banyak teman-teman saya yang tahu akan hal ini. Berapa tahun lalu kejadiannya. Bagaimana ada seorang hamba Tuhan. Maaf ya cuma cerita. Yang saya tolong. 8 tahun kontrak rumah saya yang bayar. 2 anaknya sekolah saya yang bayar. Terus 1 anak yang pertama itu suka piano musik. Ini untuk kemuliaan. Saya belikan piano zaman itu. Enggak tahu apa yang meracuni pikiran dia. Saya difitnah habis-habisan. Ya, sampai urusan pengadilan. Waduh, ngeri sekali. Lalu kami, suami istri dan anak-anak. Ya setelah 8 tahun kontrak, Tuhan berkati, kami bisa dapat rumah 10 kamar waktu itu. Nah saya pikir daripada kamu kontrak lagi, ayo dong
tinggal aja di rumah, itu ada kamar banyak. Bayangkan, cuma ceritanya. Kami bawa, ternyata, katanya saya nggak tahu, ada seorang pengacara yang tahu hukum soal rumah. Ringkas cerita, kami diusir. Kami yang punya rumah, ya nggak apa-apa, kami keluar. Maka itu saya bersyukur saya punya istri yang luar biasa. Ya udah, itu teman-teman hamba Tuhan pada tahu. Berapa waktu kemudian anak pertamanya menikah. Saya dengar kabar itu. Saya tanya, serius? Kalian mau mantu ya? Apa yang aku bisa bantu? Serius? Ternyata mereka kurang biaya ini, biaya itu. Kebetulan hari itu, pas saat itu saya ada uang. Saya kirim, saudara. Saya menang. Wah, luar biasa. Nah, sampai hari ini kami sudah berdamai. Berapa kali bertemu dalam acara-acara apa, kami ketemu. Nggak ada perasaan apa-apa. Ini sungguh-sungguh hal yang luar biasa yang saya buat karena anugerah Tuhan. Itu sebabnya saya selalu mikir, dosaku ini banyak kepada Tuhan. Maka itu kita harus mengampuni orang lain. Ada yang tanya dari Lapas Tanjung Pinang, apakah cukup hanya dengan mengampuni kita akan kembali mendapatkan kasih karunia? Iya, cukup ngampuni saja, berdamai. Ini kesaksian saya tadi. Ini hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah. Bisa begitu. Saya berdamai, saya untung. Hebat ya Tuhan kita. Oke. Surafel TSI-nya, maaf. Mulai ayat 17. Bila ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan membalasnya dengan kejahatan lagi. Tetapi pikirkanlah baik-baik, supaya apa yang hendak kamu perbuat terhadap orang itu dianggap baik oleh semua orang. Terjemahnya bagus. Nah itu tadi, saya buat baik kepada saudara itu, orang lain melihat. Wah, ada yang tanya dulu ya, kalau ada orang ngutang, kalau ada yang ngutang banyak, gak bayar terus sempat marahan, tapi kan memilih untuk tidak nagih juga. Begini, kalau sekali orang itu ngutang, kita harus tanya untuk apa. Lalu yakinkan kamu bisa bayar atau tidak. Setelah tahu untuk apa, berarti hal penting, ya kita beri. Juga setelah tahu dia bisa bayar, kita beri. Tapi kalau waktu datang hutang, dan kita tanya dua hal ini, dia nggak bisa jawab, ya jangan diutangi, itu pemalas. Ya, itu masalahnya. Memang ada orang-orang yang kurang ajar. Uangnya banyak, tapi hutang nggak mau bayar. Ada. Jadi, sebelum kita ngutangi, harus kita tanya dua hal. Untuk apa? Kalau untuk kepentingan dia, bukan untuk keinginannya, oke. Yang kedua, gimana caramu bayar nanti? Harus jelas. Kalau nggak bisa jawab, maaf ya, kamu nggak usah terjerat hutang. Hidup dengan apa yang ada. Ayat 18 TSI. Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Dari kita, bukan dari siapa-siapa. Oh, terima kasih Bapak. Ayat 15. Saudara-saudari yang saya kasih, janganlah membalas dendam kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Biarlah Tuhan yang membalas kejahatan orang itu dengan murkanya. Karena dalam firman Yahweh tertulis, hanya aku yang berhak memberikan hukuman. Setiap orang yang melakukan kejahatan, akulah yang akan membalasnya. Terima kasih Bapak, bukan kita. Ayat 20. Tetapi, hendaklah kamu melakukan firman Yahweh ini. Kalau orang yang memusuhimu lapar, berilah dia makan. Nah ini jawabannya, apa tanda kita mengampuni? Makan bareng dia, kita yang beri, kita yang bayar. Kalau orang yang memusuhimu haus, berilah dia minum. Karena dengan cara itu, kamu akan membuat dia merasa malu. Betul sekali. Jadi teman saya pendeta itu saya nggak balas. Malah anaknya menikah, saya bantu.
Wih keren ya, menaruh bara api itu membuat orang itu merasa malu. Ayat 21. Jangan biarkan dirimu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan terus berbuat baik. Terima kasih Bapak. Saudara sadar nggak? Hidup tanpa musuh itu ringan. Hidup nggak punya musuh itu rileks. Hidup yang penuh kemenangan kalau kita bisa berdamai dengan semua orang. Jadi jangan ada seorang pun di antara kita keluar dari kasih karunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Surga nyata di bumi kalau kita melakukan hukum ini. Oh, luar biasa. Betul-betul kedamaian tingkat tinggi. Memang nggak punya musuh itu enak. Ya, orang ngomongin kita bersyukur, nggak apa-apa. Berarti ada bahan dia ngomongin kita. Baik toh. Oke ya. Ayo kita nyatakan surga di bumi, nyatakan pengampunan pada semua saudara kita. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya. Lagi sekali yang sedang menjalankan ibadah puasa, Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan supaya puasa saudara sampai akhir dan mencapai kemenangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.